Pernah gak sih kamu ngerasa bingung, kenapa suatu konten bisa viral, sementara yang lain tenggelam tanpa jejak? Dalam dunia digital yang penuh noise ini, kita seringkali terjebak di antara apa yang seharusnya buat kita atensi dan apa yang beneran menarik. Ini jadi seperti permainan lotre, di mana keberuntungan dan timing jadi kunci utama. Tapi, di balik semua kesenangan itu, ada sejarah dan makna yang sering kita abaikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai asal kata viral, bisa jadi kamu sudah melihat banyak hal viral di timeline, kan? Mari kita telusuri kenapa dan bagaimana istilah ini muncul serta apa yang bikin kata ini jadi populer dalam cerita yang tak terduga ini. Chapter 1: Mengenal kata viral. Ketika kita bicara tentang kata viral, kebanyakan dari kita langsung mikir tentang video lucu di media sosial yang mendunia dalam waktu semalam. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, asal-usul kata ini sudah ada jauh sebelumnya. Viral diambil dari istilah virus yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana konten bisa menyebar begitu cepat, layaknya penyakit yang menular. Apakah kamu tahu bahwa dulu istilah ini lebih banyak digunakan dalam konteks kesehatan? Sekarang, kita malah menggunakannya untuk menggambarkan sesuatu yang ramai dibicarakan di dunia maya. Mungkin, kita bisa bilang ini adalah salah satu contoh bagaimana bahasa itu dinamis, kan? Setiap kali kamu scroll dan menemukan konten yang bikin kamu ngakak atau berpikir keras, ingatlah, konten itu sudah melalui banyak pertimbangan. Tapi kadang, kita gak pernah berpikir tentang bagaimana dan kenapa hal ini bisa sampai ke kita. Di bab ini, kita akan menggali lebih jauh, memahami arti yang lebih dalam dari kata ini sehingga kamu bisa memiliki pandangan baru tentang fenomena ini. Chapter 2: Dampak media sosial terhadap viralitas. Media sosial? Siapa sih yang gak gaul di situ? Di setiap sudut dunia, orang-orang berbagi konten, dari meme konyol sampai berita terkini. Dalam dunia yang makin terhubung, istilah viral seolah menjadi currency baru. Konten yang viral bisa mengguncang dunia dalam hitungan jam, bahkan berhamburan ke jaringan internasional. Tapi, siapa yang menyebarkan ini semua? Banyak yang berpikir, hanya sekedar akun dengan follower banyak jauh lebih berpengaruh. Padahal, setiap orang bisa berkontribusi. Ya, termasuk kamu. Berkat algoritma yang menyebarkan informasi dengan sangat cepat dan luas, kita sebagai pengguna juga memiliki peran penting. Mau ngaku atau enggak, setiap kali kamu mengklik share, kamu jadi bagian dari ekosistem viral ini. Lalu, apakah ini berarti kita seharusnya lebih berhati-hati? Jelas, banyak konten yang bermutu rendah yang juga bisa viral. Di bab ini, kita akan membahas bagaimana media sosial merevolusi cara kita melihat dan menyebarluaskan konten. Chapter 3: Psikologi di balik viralitas. Kenapa sih beberapa konten bisa bikin kita tertawa, sedangkan yang lainnya terlewat begitu saja? Pada kenyataannya, ada psikologi yang bekerja di balik semua ini. Dalam dunia yang penuh kebisingan, otak kita memilih dengan cerdas apa yang layak untuk diperhatikan. Emosi, hubungan sosial, bahkan identitas kultural, semua memengaruhi konten mana yang bakal kita sambut sebagai viral. Bayangkan kamu sedang berinteraksi dengan teman, ketika satu video lucu muncul. Nah, apa yang terjadi? Secara otomatis, kita jadi tertawa, dan, boom, konten itu mulai menyebar. Faktor suka, duka, atau bahkan rasa penasaran jadi pendorong besar di balik efek viral. Kita akan membedah lebih jauh bagaimana psikologi sosial membentuk arah penyebaran konten dari mulut ke mulut di dunia digital ini. Chapter 4: Peran konten kreator dalam menciptakan viralitas. Di dunia yang makin kreatif ini, kita punya banyak konten kreator yang siap bersinar. Tapi,
Siapa yang gak kesal ketika melihat satu konten yang sepertinya tidak ada usaha tetapi booming? Nah, disinilah pentingnya peran konten kreator. Seorang kreator yang pintar bisa jadi magnet perhatian. Mereka tahu apa yang diinginkan audiens dan bisa memanfaatkan tren dengan bijak. Dengan pemahaman yang baik mengenai audiensnya, konten kreator menciptakan karya yang mudah diterima dan disebarkan orang lain. Tak bisa dipungkiri, mereka memiliki tanggung jawab untuk menyaring apa yang layak dan tidak. Namun, banyak yang malah sembarangan. Kualitas isi bisa turun drastis, sehingga kita harus lebih bijak dalam memilih konten yang kita konsumsi. Mari kita lihat bersama bagaimana kreator-kreator ini berusaha mengubah ide-ide sederhana menjadi sesuatu yang bisa bikin kamu terpingkal. Chapter 5. Menciptakan konten viral, apa rahasianya? Sebagai penutup, kita harus tahu, gak ada rumus pasti untuk menciptakan konten viral. Namun, ada beberapa elemen kunci yang bisa dijadikan panduan. Pertama, konten harus memiliki elemen emosi yang kuat, apakah itu menggugah tawa, haru, atau bahkan kemarahan. Kedua, ketepatan waktu juga krusial. Konten yang relevan dengan isu terkini biasanya malah lebih mudah viral. Ketiga, agar orang mau share, konten tersebut harus mengandung nilai lebih. Apakah itu edukatif, menghibur, atau sekedar inspiratif. Jadi, apakah kamu siap untuk mencoba menciptakan konten yang bisa viral? Tentu saja, berani mencoba adalah langkah pertama. Setelah ini, berpikirlah dengan kritis dalam memilih konten yang kamu konsumsi dan sebarluaskan. Dengan cara itu, kamu bukan hanya jadi penikmat pasif, tetapi juga bagian dari fenomena viral yang lebih luas. Setelah menyimak, jangan lupa subscribe ke Memoria untuk pengetahuan lebih mendalam tentang asal-usul kata dan fenomena lainnya. Karena setiap hal punya asal.